berkaitan dengan pengendalian, saya ulangi, kebijakan upah minimum tahun 2025. Ini yang sudah dilakukan ratas dengan Bapak Presiden yang berkaitan dengan upah minimum daerah regional. Hadirin sekalian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih kehadiran Bapak, Pak. Ini kami dikejutkan karena langsung mendapat kunjungan mendadak dari beliau tanpa pemberitahuan. Datangi Komnas HAM, kita tuntut Komnas HAM supaya bekerja menjalankan amanat undang-undang itu. Kalau kita diam, itu mereka juga tenang-tenang saja. Nah, jadi kita harapkan nanti Bapak-Bapak supaya berkumpul dengan 4 keluarga yang lain, nanti dibuat janji, minta bantuan dengan Pak Haji sini, apakah setiap bulan itu mendatangi Komnas HAM untuk mendesak Komnas HAM supaya memulai kembali penyelidikan terhadap KM 50 itu, supaya kasus ini buka. Berkaitan dengan pengendalian, saya ulangi, kebijakan upah minimum tahun 2025. Ini yang sudah dilakukan ratas dengan Bapak Presiden yang berkaitan dengan upah minimum daerah regional. Hadirin sekalian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih kehadiran Bapak, Pak. Ini kami dikejutkan karena langsung mendapat kunjungan mendadak dari beliau tanpa pemberitahuan. Datangi Komnas HAM, kita tuntut Komnas HAM supaya bekerja menjalankan amanat undang-undang itu. Kalau kita diam, itu mereka juga tenang-tenang saja. Nah, jadi kita harapkan nanti Bapak-Bapak supaya berkumpul dengan 4 keluarga yang lain, nanti dibuat janji, minta bantuan dengan Pak Haji sini, apakah setiap bulan itu mendatangi Komnas HAM untuk mendesak Komnas HAM supaya memulai kembali penyelidikan terhadap KM 50 itu, supaya kasus ini buka. Itu kasusnya sudah selesai dan sudah tutup. Itu poinnya, ya, yang mereka ingin kembangkan, yang mereka ingin propagandakan. Nah, kemudian Komnas HAM juga membuat penyesatan informasi, saya katakan begitu ya, dengan menyebut ini sebagai sebuah perbuatan yang dikategorikan sebagai unlawful killing, ya. Nah, dalam terminologi hak asasi manusia itu tidak ada unlawful killing itu. Unlawful killing itu ya pidana biasa. Artinya polisi melakukan kesalahan di luar proses hukum, di luar prosedur, kemudian pidananya pidana biasa. Artinya misalnya polisi lalu lintas di pinggir jalan, kemudian ada orang nggak mau di stop, kemudian dia mengeluarkan tembakan karena semata-mata orang tidak mau di stop. Nah, itu unlawful killing sebetulnya, ya. Jadi hanya kesalahan prosedur biasa. Tetapi dalam terminologi hak asasi manusia, ya, itu disebutnya kalau ada rencana dari sebuah kekuatan, dari rezim, ada sebuah desain menggunakan struktur, ya, struktur instrumen dari negara, dari institusi negara, maka itu kategorinya adalah kategori extrajudicial killing namanya. Nah, jadi sebetulnya Komnas saja sejak awal ketika laporan penyelidikan itu dikeluarkan, itu sebetulnya sudah berupaya untuk menyesatkan informasi, untuk menggiring sebetulnya, menggiring publik, menggiring opini bahwa ini bukan perbuatan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tapi ini semata-mata kesalahan prosedur. Jadi itu sejak awal desain dari Komnas HAM. Nah, karena itulah di Komnas HAM sudah menyebut begitu, itu sebetulnya menunjukkan, membuktikan bahwa sejak awal kasus KM 50 itu memang kasus pelanggaran HAM berat karena melibatkan institusi negara sebetulnya. Institusi negaranya ikut menutupi sebetulnya.
Yang disebut dalam terminologi hak asasi manusia itu disebut dengan obstruction of justice sebetulnya. Nah, saya mau bicara hukum saja dalam soal ini ya, dalam perspektif hukum hak asasi manusia, bukan hukum pidana, bukan politik, tetapi hukum hak asasi manusia. Jadi satu, penggunaan istilah atau diksi atau terminologi unlawful killing sudah salah. Yang kedua, Komnas HAM justru terlibat dalam menutup-nutupi dalam sebuah tindakan yang disebut obstruction of justice, ya, menghalang-halangi orang untuk mendapatkan keadilan. Itu yang dilakukan oleh Komnas HAM sebetulnya. Nah, karena itu sebetulnya kita sampai hari ini masih berkeyakinan bahwa seharusnya KM 50 itu diproses melalui mekanisme hukum undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jadi bukan hukum pidana biasa, bukan pasal 340, bukan pasal tentang penyalahgunaan kewenangan, bukan, tetapi pasal Undang-Undang 26 Tahun 2000, Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, di mana di situ disebutkan di pasal 7 atau pasal 9, saya lupa ya, tapi lebih kurang begitu, itu menyebutkan salah satu bentuk, pasal 9 kalau saya tidak salah ya, atau pasal 7 lah kira-kira begitu, salah satu bentuk dari yang disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu, yang kategorinya itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan itu ada 14 bentuk. Salah satunya itu adalah pembunuhan terhadap penduduk sipil secara sistematis dan terencana. Ada 3 jadi unsurnya itu. Pembunuhan terhadap penduduk sipil dilakukan secara sistematis dan terencana, ya. Bukan sistematis, dilakukan secara sistematis dan meluas sifatnya itu. Nah, sistematis itu apa? Pengertian sistematis itu adalah tadi itu yang saya sebutkan, menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan. Nah, dari data-data yang kita dapatkan membuktikan bahwa memang ada desain sejak tahun 2016 bahkan ya. Jadi bukan cuma tahun 2020. Sejak tahun 2016 itu institusi negara ini sudah digunakan dengan target FPI dan Habib Rizik sebetulnya. Dan itu kita punya bukti banyak. Nah, yang anak-anak yang menjadi korban ditembak 6 orang itu karena mereka mengawal Habib Rizik, dianggap menghalangi bagi institusi negara, bekerjanya institusi negara yang mentarget Habib Rizik, makanya anak-anak itu juga ikut disikat menjadi salah satu target antara sebetulnya. Itu masalahnya sebetulnya. Nah, itu karena itu kita masih mendesak supaya Komnas HAM membuka kembali. Kalau kemarin Komnas HAM hanya menggunakan Undang-Undang tahun 39 tahun 99, nah kita harapkan desakan ke depan ini keluarga korban ini mungkin dibantu nanti dengan lawyer-lawyer dari Pak Ajis ini, dari Asosiasi Advokat Pembela Persaudaraan Islam ini, untuk terus-menerus menagih Komnas HAM supaya membuka kembali kasus itu, supaya Komnas HAM melakukan penyelidikan dengan menggunakan mekanisme Undang-Undang 26 tahun 2000, bukan Undang-Undang 39. Itu yang perlu diingat tuh. Nah, keluarga korban ini harus juga, jadi saya mau dari soal keluarga korban, bapak-bapak ya, kita umat Islam ini nggak boleh kalah. Kenapa? Itu kasus Semanggi 1, Semanggi 2 Pak, itu setiap hari Kamis mereka, yang sekarang sudah yang tahun ini kemarin Kamis kemarin itu sudah Kamis yang ke-5.000-an Pak. Jadi mereka tuh rutin memperjuangkan nasib anaknya dalam peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2 tahun 98 sampai hari ini masih terus berjuang, terus menyuarakan. Nah, jadi saya harap bapak-bapak tidak bosan, tidak cepat capek, tidak cepat lelah, supaya ditagih terus itu. Didatangi itu Komnas, minta bantuan dengan pengacara-pengacara ini untuk datangi Komnas, mendesak supaya Komnas itu terus melakukan penyelidikan dalam konteks Undang-Undang 26 tahun 2000. Jangan pakai Undang-Undang 39 tahun 99 lagi, karena ini pelanggaran hak asasi manusia berat. Nah, itu terus tiap minggu datangin aja. Hari apa nanti janjian 6 orang itu keluarga Komnas datangi lagi. Pokoknya terus saja. Terus, jangan sampai bosan. Tadi yang saya contohkan, kasus Semanggi 1, Semanggi 2 sampai hari ini masih jalan mereka. Tidak bosan, tidak berhenti. Itu langkah pertama. Nah, langkah kedua sebetulnya ini Pak Ajis sudah melakukan langkah-langkah yang cukup maju, saya kira.
sebetulnya kita mau koordinasi dengan teman-teman pengacara yang ada di luar negeri yang di sistem hukum nasional mereka itu menerapkan sistem hukum di mana sebuah pelanggaran hak asasi manusia itu bisa dituntut di negara mereka walaupun kejadiannya bukan di negara mereka. Ya, nanti kita akan buat daftarnya lah negara-negara mana, teman-teman pengacara mana. Nah itu